Hai, halo semua. Selamat datang di 618 Channel dan kembali lagi di episode Asah Analisa Saham. Di episode kali ini kita akan asah atau analisa saham dari perusahaan Indonesia tentunya, yaitu perusahaan Astra International dengan kode sahamnya ASII. Tapi sebelum kita asah, saya mau kasih kabar gembira buat kalian yang sudah menonton video asah sebelumnya yang membahas tentang saham dari Astra Autopart atau Auto di minggu lalu. Kabar gembiranya, saham ini sudah naik sebesar 26,95% sesuai dengan prediksi. Berikut ini adalah cuplikan chart saat video asah dibuat. Dan ini adalah cuplikan chart dari saham Auto saat ini. Dan selamat buat kalian yang sudah dapat profit dari saham Auto ini. Dan sekarang kita akan analisa saham ASII atau saham dari perusahaan Astra International. Kita langsung ke chart. Di layar sudah tampil chart dari saham Astra International atau ASII, yang mana sebentar lagi kita akan mencoba menganalisa pergerakan harga sahamnya atau memprediksi pergerakan harga saham ASII ini ke depannya, dan siapa tahu kita bisa dapat profit dari saham ASII ini. Seperti biasa kita akan melakukan analisa saham dengan teknik top down analysis, yaitu analisa dimulai dari time frame besar untuk melihat outlook pergerakan harga atau struktur pergerakan harga di time frame yang besar untuk mengambil kesimpulan apakah harga saham tersebut sedang dalam fase bullish atau sedang dalam fase bearish atau saham tersebut sedang dalam fase sideways. Oke, saat ini saham ASII atau saham dari Astra International secara outlook besar atau secara time frame besar, saham ini memang dalam kondisi bullish. Terlihat dari harga terendahnya di tahun 2008 itu di harga Rp650 per satu lembar saham, dan tidak ada harga lagi di bawah harga tersebut, melainkan ada harga yang berada di atas harga tersebut, yaitu di harga 3.250. Itu untuk harga terendah setelah tahun 2008, dan ini harga terendah keduanya itu di tahun 2020, yang mana kita tahu di tahun 2020 kita sedang dalam masa pandemi. Lalu saat ini kita akan melihat pergerakan harga saham Astra International atau ASII dalam time frame monthly, tetapi akan saya zoom in. Kita akan melihat yang sebelah sini saja untuk mencari point entry atau untuk mencari kesempatan kita untuk mendapatkan profit di saham Astra International nih. Lalu kalau kita zoom out, saham ASI ini sebenarnya dalam fase konsolidasi, yang mana setelah uptrend dia terjadi sideways dan membentuk sebuah supply base atau supply base, area supply yang cukup besar. Range-nya itu dari harga tertingginya itu di harga 9.375, dia memantul dan sempat menembus di tahun 2020, tetapi saat ini dia masuk lagi. Dan harga saat ini sedang di dalam konsolidasinya tersebut. Dan kalau kita lihat di bulan lalu, saham ASI ini close dengan bentuk candle atau candlestick patternnya itu bullish pin bar, yang mana shadownya itu lebih panjang daripada body, dan bullish pin bar ini berada di area support. Dari mana tahu kita itu adalah support? Yang pertama, ini adalah support
karena harga, saya hapus dulu, karena harga berhasil menembus mother candle yang ini. Low price-nya ada di sebelah sini, lalu dia naik kembali dan ini sudah bisa kita sebut dengan support atau minor supportnya. Ini adalah minor supportnya, yang mana nanti kita akan bisa lihat jelas di time frame yang lebih kecil. Tapi ini untuk gambaran sementara untuk di monthly time frame, untuk melihat pergerakannya untuk beberapa bulan ke depan. Jadi ini adalah supportnya, yang mana di bulan lalu harga close dan membentuk sebuah candlestick pattern pin bar, yang mana kalau misalnya kita pelajari di 618 class itu, kalau bullish pin bar menandakan adanya tekanan bullish di waktu tersebut, dan selagi harga belum menembus area bawah pin bar atau bullish pin bar tersebut, maka masih ada kemungkinan harga tersebut akan naik. Lalu untuk di time frame 1 bulan ini, di sini juga ada area supply, base rally. Jadi kalau kita gambarkan kecilnya itu pergerakannya jadinya seperti ini. Ini rally, ini base, ini rally, dan kemungkinan harga akan masuk ke area supply sini. Itu untuk prediksi awalnya di time frame monthly. Saya akan tandai untuk area supply-nya, dan ini adalah supply di bulan di time frame 1 bulan. Lalu kita akan coba turunkan. Ini saya hilangin dulu untuk exponential moving average. Kita turunkan time frame ke weekly atau ke time frame 1 minggu. Ini tadi adalah area supply yang saya tandai di time frame monthly. Dan saat ini harga sedang membentuk atau membuat sebuah higher low yang baru. Yang mana ini kita bisa buat ini adalah low, ini adalah high. Ini adalah low, ini adalah high. Lalu harga sedang membuat sebuah higher low yang baru. Dan kalau kalian nonton di 618 class chapter kedua tentang pengkodean sebuah pergerakan harga atau trend, setelah harga membentuk higher low yang baru, maka harga akan mencoba membuat sebuah higher high yang baru. Jadi kita akan prediksikan bahwa harga akan berhenti di area sini untuk time frame weekly. Untuk konfirmasinya apakah itu benar-benar menjadi sebuah higher high yang baru, maka dibutuhkan konfirmasinya itu ketika harga sudah berhasil melewati area minor resistance, yang mana untuk di time frame weekly ini adalah minor resistance-nya. Jadi harga harus melepas area ini untuk membentuk sebuah higher high yang baru. Jadi katakanlah ini memang akan membuat sebuah higher high yang baru, karena kita akan memprediksinya, maka kita akan mencari di mana higher high itu akan berhenti dengan cara kita membentuk sebuah pola ABCD. AB sama dengan CD. Jadi ini adalah A dan B. Lalu kita copy, dan poin ini adalah poin C. Saya akan gunakan yang ini karena ini lebih rendah daripada yang ini. Maka poin D-nya akan berhenti di area sini. Yaitu kalau kita lihat ini ada juga area supply untuk di time frame 1 minggu atau weekly. Mana area supply ini juga berada di dalam area supply yang ada yang kita buat tadi di time frame monthly-nya. Jadi ada kemungkinan harga akan masuk ke area kurang lebih 6.200 sampai 6.575. Kurang lebih harga diprediksi akan masuk ke area tersebut. Lalu untuk entry-nya, kita akan turunkan time frame lagi ke time frame daily untuk melihat struktur pergerakan harganya. Oke, ini adalah time frame daily. Ini saya akan clear dulu untuk beberapa gambar.
Yang besar ini, kotak besar ini adalah tanda atau area yang saya buat di monthly chart atau monthly time frame. Ini juga adalah rectangle atau area support yang saya tandai di monthly time frame, dan yang kecil-kecil ini adalah tanda dari resisten atau support yang saya buat di weekly time frame gitu. Jadi ASII kalau kita gambarkan sebuah trend line, saat ini harga sedang berada di bawah trend line dan harga diprediksi akan menyentuh area resisten trend line-nya atau area base yang saya buat tadi di time frame monthly. Lalu untuk entry-nya atau trading plan-nya, untuk di time frame daily ini ada minor resistance juga, yang kebetulan pada saat video ini dibuat minor resistance tersebut belum ditembus, yang artinya bahwa harga close di tanggal 27 Februari itu belum menembus area resistensinya dan close tepat di area resistensinya. Kita bisa entry ketika harga sudah tembus area resistance tersebut. Dan juga kalau kita perhatikan ini ada double bottom. Ini adalah bottom pertama, lalu ini adalah bottom kedua. Ini ada double bottom. Kalau kita ukur secara manual dari neckline sampai ke headnya atau kepalanya, lalu kita copy dan kita pastekan ketika harga sudah breakout neckline sebelah sini, maka diprediksi harga akan berhenti di area sini. Kalau kita tarik garis ke sebelah kiri, harga ternyata berhenti di area support yang sudah ditembus menjadi sebuah resistance. Itu kalau kita menggunakan teknik atau chart pattern double bottom. Lalu untuk trading plan entry-nya bisa entry ketika harga sudah menembus resistance ini atau di harga 5.800, dan stop loss itu kita taruh atau kita letakkan di bawah area supportnya. Ini adalah area support daily time frame ya. Jadi harga bisa kita letakkan untuk stop lossnya atau cut lossnya itu di harga 5.525 dengan level take profitnya itu bisa di area sini. Kurang lebih ini rasionya 1:1. Di area take profit ideal untuk double bottom tadi di harga 6.075 itu stop lossnya 4,74% dan take profitnya juga 4,74%. Berarti itu 1:1. Itu untuk trading plan pertama. Trading plan keduanya untuk teknik entry buy-nya, kita tetap entry ketika resistance sudah ditembus di sebelah sini. Lalu level stop loss-nya itu tetap di bawah support di 4,74% dengan poin entry-nya itu di 5.800. Lalu untuk take profit-nya ada dua cara. Yang pertama, kita bisa membentuk sebuah pola ABCD, yang mana A dan B-nya ada di sebelah sini. Lalu C dan D-nya itu bisa kita copy pastekan A dan B-nya. Kita letakkan sebelah sini. Jadi, untuk AB sama dengan CD, titik D-nya itu ada di harga 6.450. Yang mana kenaikannya mencapai 11,21%, kurang lebih sebelah situ. Lalu kita akan ukur juga menggunakan Fibonacci retracement untuk mencari area golden ratio atau external golden ratio dari Fibonacci. Kita tarik dari high sebelah sini sampai ke low-nya. Lalu kita cari area 1618. Area 1618 berada di harga 6.350, yang mana
6.350 tersebut juga adalah area support yang sudah ditembus dan menjadi sebuah resistance. Nah, saya buat garis saja seperti ini. Jadi harga kemungkinan akan berhenti di area ini atau sampai ke 6.450. Seperti itu, dengan resiko kerugiannya hanya 4,74%. Lalu kalau misalnya harga ini gagal, saya akan hapus semua. Lalu setup trading, apabila setup trading ini gagal, kemungkinan harga itu akan memantul di area sini, yang mana ini adalah supply area. Harga akan masuk ke area sini. Lalu dia memantul kembali ke bawah. Yang pertama tujuannya adalah gap sebelah sini. Yang kedua ada area supportnya sebelah sini, atau area demandnya sebelah sini, dan kembali melakukan retest sebelah sini, yang mana ini support dan sudah ditembus dan menjadi sebuah resistance. Lalu dia akan meneruskan penurunannya. Itu untuk setup penurunan dari saham ASII. Karena kalau kita lihat di time frame besar tadi, saat ini ASII dalam kondisi konsolidasi atau sedang memasuki fase konsolidasi. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saham ASII ini akan kembali bullish. Kalau kita lihat dari fundamentalnya atau dari laporan keuangannya, ASII ini cukup bagus, atau dalam beberapa tahun terakhir itu mengalami kenaikan. Ini bisa kalian lihat, walaupun di tahun 2020 mengalami penurunan, sama seperti yang di chart tadi. Kalau saya pindah lagi ke monthly chart, di tahun 2020 memang harga saham Astra International ini mengalami penurunan dimulai dari Januari 2020 sebelah sini. Saya coba ukur dari sini, nih Januari 2020 sampai ini April 2020 itu penurunannya kurang lebih 55,61%. Dan cukup lumayan dalam sekali untuk saham sekelas Astra International ini. Dan ternyata saham ini berhasil rebound dari harga terendahnya 3.225 sampai di harga bulan April 2022 kemarin itu kurang lebih 138,52%. Itu hampir setahun, bisa dibilang setahun, karena harga terendah terakhirnya itu bulan Maret, dan dia berhasil rebound sampai di bulan April tuh, atau 1 tahun itu sebesar 138,52%. Berarti ada kemungkinan juga dong untuk kenaikan Astra atau ASII ini kedepannya bisa sampai 100% up atau 100% lebih. Jadi buat kalian yang memang mau invest di ASII ini, saya rasa cukup bagus, karena dari sisi fundamentalnya, dari pendapatan bersih tahunan, pemasukan net dari Astra International data tahunan, perusahaan ini membukukan pemasukan bersihnya yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dan kalaupun ada penurunannya tidak begitu dalam dari sisi pemasukan bersihnya. Oke, jadi sekian dulu pembahasan kita untuk saham Astra International. Semoga dari video ini kalian bisa belajar cara membuat struktur pergerakan harga dari time frame besar sampai ke time frame kecil untuk melakukan entry. Dan buat kalian yang kemarin sudah menonton video atau pembahasan tentang saham auto atau Astra Auto Parts, saya ucapkan selamat karena kalian sudah mendapatkan profit yang sangat besar dalam waktu 1 minggu saja untuk saham Astra Auto Parts. Dan mudah-mudahan untuk di saham
ASI ini kita akan mendapatkan profit yang besar juga, sama seperti profit yang didapatkan dari saham auto. Terima kasih kalian sudah menonton video ASA episode kali ini, dan sampai jumpa di video ASA lainnya.